Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Demikian juga Allah menyifati dirinya punya sifat iradah, kehendak. Dan dia sifatin makhluk pun punya sifat iradah, kehendak, keinginan. Turiduna aradad dunya, kalian menginginkan gemerlap kehidupan dunia. Wallahu yuridul akhirah, Allah mengkehendaki negeri akhirat. Sama-sama kehendak, tapi tak sama hakikat kehendak tersebut yang terkandung sifat dalamnya antara Allah dan makhluk. Kehendak Allah tak berbatas, makhluk terbatas. Kehendak Allah semuanya baik, hikmah. Makhluk sebagian kehendaknya jelek. Wallahu yuridul akhirah, wallahu azizun hakim. Dialah Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Naam. Wa kadzalika wasafa nafsahu bil mahabbati wa wasafa 'abdahu bil mahabbah. Faqala fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini sifat yang ditolak oleh orang-orang Mu'attilah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, kemudian Maturidiyah, Kullabiyah, ya, Asy'ariyah. Mereka menolak Allah punya sifat cinta. Tak layak Allah punya sifat cinta. Emang Allah seperti makhluk cinta mencinta? Mereka tolak ayat ini. Subhanallah. Mereka tak menolak ayat, tapi mereka pelintir maknanya. Bukan cinta, tak layak Allah mencinta. Emang seperti kita? Tapi maknanya ada iradatul ihsan. Allah memiliki kehendak ingin menyampaikan kebaikan kepada makhluknya. Maka sifat cinta ini dipalingkan kepada sifat iradah, kehendak untuk berbuat kebaikan. Inilah kerja mereka. Inilah buku-buku mereka yang tebal semua untuk bolak-balikkan nama Allah. Berjilid-jilid untuk bolak-balikkan nama Allah sesuai yang mereka kehendaki. Seolah-olah mereka yang punya hak paten menafsirkan nama-nama Allah, penerjemah nama Allah mereka. Kita ini semua kaku kalian, jumud. Kan pahami sifat-sifat Allah, nama Allah sebagaimana apa yang ada. Memang kalian jumud, Wahabi. Ujungnya adalah Wahabi lah itu. Tak dapat dipahami seperti itu. Kalau dipahami seperti itu, akan kita sekutukan Allah. Itu kata mereka. Bagaimana akan katakan dia di atas arasnya bersemayam? Berarti dia butuh tempat. Subhanallah. Mereka tolaklah semua ayat. Subhanallah. Kita mengatakan, siapa yang mengatakan Allah butuh tempat? Allah tak butuh makhluk. Kita hanya mengatakan dia bersemayam atas arasnya. Bagaimana cara bersemayam? Terserah Allah Azza wa Jalla. Kenapa kau bantah? Dia yang mengatakan. Bahkan dalam perkataanmu seharian saja engkau selalu mengatakan, ya, cemana lagi? Inilah kehendak yang di atas. Kau yakini Allah di atas. Anak kecil aja tahu. Maka orang-orang ahlul kalam ini, subhanallah, yang mudah menjadi rumit baginya. Yang anak kecil tahu, mereka tak tahu. Jadi di mana Allah? Tak boleh ditanyakan di mana Allah. Subhanallah. Ya, Allah itu, ya, tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Jadi di mana? Pokoknya tidaklah. Artinya tak ada Tuhan mereka. Mereka menafikan Tuhan yang di atas. Beratus ayat jika dikumpulkan menunjukkan Allah di atas. Turun malaikat-malaikat dari Allah. Naik malaikat-malaikat kepada Allah. Naik semua amalan kepada Allah. Diturunkan Quran dari Allah. Naik Nabi ketika Isra Mi'raj menuju Allah. Ketika berdoa pun mengangkat tangan menengadahkan kepada Allah. Banyaknya, tapi fitrah menyimpang, begitulah dia. Kemudian disesatkan pula orang yang mengatakan di atas aras. Padahal Allah yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan demikian. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dari zaman ke zaman, masa ke masa. Itulah yang mau kita bahas nanti malam tuh. Tak siap-siap dalilnya. Saking banyaknya. Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Sepakat semua tentara-tentara Islam, tentara-tentara sunnah. Memerangi Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Subhanallah. Mereka yang menolak banyak ayat. Walaupun tak mereka tolak ayat karena mereka kafir dengannya. Apa yang mereka tolak? Tafsirannya. Subhanallah.
Musa itu diklaim Fir'aun berdusta ketika Musa mengatakan Allah di atas. Sehingga berkatalah Fir'aun melecehkan Musa, "Ya Haman, kau bangunkan untukku menara yang tinggi. Aku mau lihat mana Tuhan Musa. Biar aku penggal-penggal dia." Yang mengingkar Allah di atas Fir'aun. Subhanallah. Nah, kalau ada pembahasan ini tak pulanglah kita. Ya, Allah menyifati dirinya dengan sifat cinta. Allah juga menyifati hamba dengan sifat cinta. Tak akan sama cinta yang itu dengan cinta yang ini. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan satu kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu. Dan mereka pun mencintai Allah. Di antara sifat Allah, sifat mencintai hamba-hambanya. Dan dicintai hamba-hambanya. Dapat dalam sifat 20 ketika kita belajar kecil. Sifat 21, 22, 23. Subhanallah. Dari mana kok dapat akar 20 dari mana? Kenapa kalian berbeda-beda? Ada yang 20, ada yang 13, ada yang 7. Mana yang paling benar? Mana yang rajih? Dan ini menunjukkan yang paling dahsyat pertentangannya dalam bab asma sifat adalah orang-orang ahlul kalam. Dahsyat pertentangan antara mereka. Kenapa? Karena bertumpu kepada akal. Ya, Abdullah Al-Kullab mengatakan 7 saja. Kemudian diperluas, enggak, 13. Kemudian dibeda-bedakan, enggak 20. Ada qadiran, ada kaunuhu qadiran. Ada aliman, kaunuhu aliman. Tahapa. Ya. Hayyan, kaunuhu hayyan. Sami'an, kaunuhu sami'. Tambah kaunuhu, jadi 20. Wa wasafa nafsahu birridha. Allah menyifati dirinya dengan sifat ridha. Allah itu memiliki sifat ridha. Dan dia pun menyifati hambanya dengan sifat ridha. Tapi tak sama ridha dengan ridha Allah dengan ridha makhluk. Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Wa radu anhum, mereka juga ridha dengan Allah. Tadi kita katakan ada 2 musuh dalam bab asma sifat. Pertama tadi apa? Mu'attilah, yang menolak sifat bagi Allah. Musuh kedua, musyabbihah, yang menyamakan makhluk dengan Allah. Orang-orang ahli kalam mengatakan kita ini musyabbihah. Kenapa kau samakan Allah dengan makhluk? Padahal siapa yang mengatakan? Kita tak pernah samakan, kita hanya mengatakan Allah punya wajah. Kenapa? Dia yang menyebutkan. Allah punya tangan. Kenapa? Dia yang menyebutkan. Tak sama tangan dia dengan tanganmu. Tak sama wajahnya dengan wajahmu. Ya? Siapa hakikatnya musyabbihah? Musyabbihah adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dia mengatakan wajah Allah seperti wajahku. Kekuatan Allah seperti kekuatanku. Tangan Allah seperti tanganku. Namanya musyabbihah. Dan ingat, ini kaidah, pegang. Kullu mu'attilin musyabbih. Setiap kelompok mu'attilah yang menafikan sifat-sifat bagi Allah, semua mereka itu adalah musyabbih. Mereka itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari mana? Ketika mereka menganggap Allah seperti makhluk, kalau dikatakan punya tangan, tolak punya tangan. Ketika mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala jika disifati dengan wajah, akan mirip dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah, maka tolak sifat wajah, begitulah seterusnya. Tidaklah kaum Mu'attilah berangkat kepada ta'til kecuali mereka melewati jembatan namanya tasbih. Oh, enggak layak Allah bertangan. Bukan tangan ini pasti maknanya lain. Apa maknanya? Kekuasaan. Kenapa kau katakan tangan Allah menyebutkan kau katakan kekuasaan? Tak diterima akalku Allah punya tangan. Berarti dia bagaikan makhluk, memiliki organ-organ tubuh dan seterusnya, bagaikan makhluk. Akhirnya dia tolak. Menolak sifat Allah namanya Mu'attilah. Seluruh orang-orang yang menjadi kaum Mu'attilah harus menyeberangi jembatan yang namanya musyabbihah. Subhanallah. Karena itu mereka mengatakan tu Wahabi musyabbihah, tu Wahabi mujassimah. Apa arti mujassimah? Disamakan Tuhan bagaikan makhluk, memiliki tubuh. Siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluk? Tak pernah kita wallahi melampaui apa yang Allah katakan tentang dirinya. Tak pernah. Apakah Allah punya telinga? Kita diam. Tak pernah Allah katakan. Apakah Allah memiliki sifat mendengar? Ya. Apa yang tak disebutkan Allah kita diam. Apa yang Allah sebutkan kita terima, kita imani. Jika ditetapkan kita tetapkan, jika dia tolak kita tolak.
Subhanallah. Allah tak pernah sebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, melalui perkataan Nabi-Nya, dia memiliki telinga atau tidak memiliki telinga. Maka kita diam. Jangan pandai-pandai. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kepala? Diam kau. Jangan kau tanyakan sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam kitabnya, dalam sunnah Rasulnya. Jangan kau katakan punya, jangan kau katakan tidak punya. Diam. Kita katakan Allah alam. Tak pernah disebutkan. Kita hanya menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Apakah Allah punya betis? Ya. Dari mana kau tahu? Quran. Yauma yukshafu an saq. Pada hari Allah menyingkap betisnya. Ditafsirkan oleh para ulama dalam hadis yang panjang. Perkataan Nabi SAW. Kau samakan Allah seperti makhluk punya betis. Siapa yang menyamakan? Kutanya kepadamu, Allah punya sifat penglihatan, Allah melihat? Ya. Makhluk pun melihat. Berarti kau samakan Allah dengan makhluk? Tidaklah Pak. Penglihatan Allah enggak sama dengan penglihatan makhluk. Kau katakan demikian pula. Betisnya Allah tak sama dengan betis makhluk. Kenapa kau terima ini, kau tolak itu? Ya. Subhanallah. Mudah membantah mereka ini. Paling mudah membantah ahlul kalam, mudah sekali. Subhanallah. Ila ghairi dzalika min al-amthilah wa hiya katsiratan jiddan. Banyak sekali contoh-contoh dalam Quran yang mulia. Wajiban kita adalah menetapkan apa yang tetapkan bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat. Menafikan ya Allah itu serupa dengan makhluknya ketika menyebutkan nama dan sifat tersebut. Barang siapa yang berkata, ya Allah tak punya ilmu, tak punya kekuatan, Allah tak mencintai, Allah tak ridha, orang ini disebut mu'attilan, orang yang menolak sifat-sifat Allah, jahidan, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dan barang siapa yang berkata, ilmuku seperti ilmu, lahu ilmun ka ilmi, Allah punya ilmu seperti ilmuku, sama, tak ada beda. Allah memiliki kekuatan seperti kekuatanku, tak ada beda. Allah memiliki cinta sebagaimana cintaku, tak ada beda. Ridha sebagaimana ridhaku, tak ada beda. Maka orang ini musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mumathil, menyamakan Allah makhluk. Dan yang benar, wal haqqu ya qiwamun baina dzalik, pertengahan antara itu. Bil itsbati bila tamthil, kita tetapkan semua yang Allah tetapkan bagi dirinya dengan tanpa menyerupakan hal tersebut dengan makhluk. Wa tanzihu bila ta'til, kita sucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan, bukan dengan menafikan sifat-sifatnya. Wala yazamu min al-ittifaq fil asma, tak harus kesamaan dalam nama. Al-ittifaq fil haqa'iq, harus sama pula hakikatnya. Bagaimana tadi, kaki meja, kaki kera, kaki kambing, semuanya kaki, tapi berbeda-beda. Ya, ini disebutkan kepada meja, ini kepada kambing, ini kepada kucing, dan seterusnya. Wal musammayat wa kama huwa wadihan fi ma sabaq, sebagaimana telah jelas dan menjelaskan pada hal-hal yang silam.